Kalau berbicara soal Satgas COVID kan masing-masing daerah juga punya Satgas. Artinya bahwa di wilayah tadi di luar Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ini dipertanyakan kembali begitu kinerja daripada Satgasnya ini. Jelas. Dari awal tuh saya menyoroti bukan polisi. Polisi kan penegak. Jadi gini, alurnya setahu saya karena saya kan di Satgas. Cuma saya dikeluarkan kalau saya tuh dikeluarkan karena bulan Juni itu saya edukasi di sebuah rumah makan tempat hiburan. Saya pakai masker tapi gagal jaga jarak. Saya juga disanksi, copot. Nah, Satgas itu terakhir tegas Agustus. Setelah kejadian kayak air-air itu kayak Satgasnya nggak ada taringnya. Alurnya itu adalah Satgas selalu mengawasi. Satgas yang memberi rekomendasi tempat-tempat mana yang perlu diawasin. Nah, Satgas berkoordinasi dengan penegak hukum. Entah itu Satpol PP, Polri, TNI, ataupun dengan kepala daerah. Nah, yang memberi sanksi itu adalah pemerintah daerah masing-masing. Nah, Satgas COVID-nya yang edukasi. Kalau Satgas COVID-nya ini tidak aktif, ya akan berakibat pada represif. Sekarang kan ibaratnya kayak polisi sama Satpol PP yang kayak razia terus tiap hari. Tapi kan tetap pelanggar ini kan tetap akan muncul terus karena ini mengenai perubahan perilaku. Nah, ini tantangannya buat Satgas. Tapi kita lihat, 2 hari yang lalu Satgasnya malah buat turnamen Mobile Legends. Iya. Terus ketika ditegur oleh netizen, tahu jawabannya Satgasnya apa? Ya dia minta maaf, tapi ini karya komunitas. Nah sekarang coba teman-teman radio yang mendengarkan ini bisa logika. Kita negara lagi krisis, namanya aja Satuan Tugas COVID, penanganan COVID. Apa kaitannya main game dengan COVID? Harusnya kan lebih melibatkan Pak Kemenpora. Nah, jadi Satgasnya di sini jangan menjadi satuan tidak tegas, tapi ya satuan tugas yang benar-benar dia membuat rekomendasi yang bagus untuk masyarakat. Kalau nggak ada guna, yang penting kita kembalikan aja tugas itu ke Kemenkes dan Dinkes. Kita kan punya Dinkes sama BPPD. Kalau emang Satgasnya nggak tegas ya kembalikan aja ke Dinkes dan BPPD setempat. Baik. Dr. Tirta, saya ingin sedikit saja menanyakan apakah permasalahannya memang karena kesadaran masyarakatnya sendiri menganggap COVID itu sudah tidak ada, kemudian juga menganggap ringan, atau karena memang efek jera atau dari sanksi yang sudah dibuat ini tidak diterapkan sungguh-sungguh oleh Satgas? Oh enggak, bukan karena dua itu. Saya sama Dr. Adam Prabada. Dr. Adam Prabada itu merupakan beasiswa LPDP dari Indonesia, dari FKUI yang sekarang PhD di Kobe University. Kita berdua sudah menerangkan seminggu yang lalu bahwa kita ini ada jurnal yang dikeluarkan bahwa ternyata orang nggak patuh COVID itu di US, di Amerika Serikat, dikarenakan trust isunya ke pemerintah berkurang. Jadi pada waktu itu, karena trust isu pemerintah berkurang dan rakyat ini menganggap sudah jengah di rumah karena mereka dari bulan April, Mei, Juni sudah di rumah dan nggak ngapa-ngapain tapi nggak ada hasil. Akhirnya mereka menganggap bahwa pemerintah ini nggak becus. Akhirnya yang terjadi adalah, ini anggapan jurnal ya, akhirnya yang terjadi adalah segala edukasi yang berasal dari pemerintah itu dilawan oleh sipil, maka terjadi pembangkangan sipil. Jadi pembangkangan sipil, orang nggak pakai protokol ini masuk pembangkangan sipil yang terjadi karena mereka menurunnya tingkat kepercayaan ke pemerintah. Terutama pemerintah pusat dan daerah yang terlalu sering berkonflik. Kita lihat di Jakarta, pusat bilang A, daerah bilang B. Terkesannya kayak debat lewat media. Padahal kita tahu kantor gubernur sama istana negara cuma sebelahan. Iya, baik. Artinya bahwa seharusnya memang aturan ini dari awal ini dibuat sentral dari pusat saja, begitu tidak ada lagi aturan-aturan per daerah. Ya, aturannya itu memang dari sentral, tapi penegakannya per daerah. Seperti halnya ketika PPh final, pajak, atau kayak Bawaslu, kan peraturannya dari KPU, tapi penegakannya oleh Bawaslu masing-masing daerah. Ya sebenarnya harus seperti itu. Contoh seperti kemarin lah kita lihat, ada kerumunan karena kampanye, yang satunya kerumunan karena penjemputan di bandara. Ya kan, dua-duanya kerumunan, benar nggak? Betul. Tapi tahu jawabannya penegak hukum, bilangannya kerumunan yang di Solo tidak melanggar hukum. Loh ini bukan soal hukum apa enggak, dipandang di mata nakes dan relawan, saya nggak peduli substansinya, kerumunan ya kerumunan. Kerumunan itu orang gerombol, mau itu demi kampanye kek, mau itu demi pasar kek, mau itu demi catering, mau itu demi nongkrong, mau itu demi pengajian, ya tanpa aja kerumunan dan harus adil. Kalau mau tegas sekalian, kalau mau longgar dibuka sekalian, jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu standar motor, ada standar ganda. Artinya bahwa itu yang membuat trust masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah ini menjadi berkurang karena seperti setengah hati begitu untuk menerapkan aturan itu. Karena yang kena itu cuma rakyat jelata loh. Sekarang kita lihat orang nggak pakai masker denda 250.000, itu besar loh. Tapi kita lihat ketika ada kerumunan pilkada, jawabannya penegak hukum apa?
itu dilindungi hukum, urusannya Bawaslu. Loh, ini bukan urusan Bawaslu atau urusan hukum. Relawan mana urusan tentang hukum. Relawan ini tugasnya melaporkan. Bos, ini loh ada kerumunan karena kampanye. Masa jawabannya melindungi hukum, dilindungi hukum? Yang enggak, harusnya ya monggo menahan diri. Ya kalau kayak gini terus, kita sila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang buat ke acara agama, dia bisa bela diri. Lah, ini sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau semua orang seperti ini kan akhirnya orang berlomba-lomba cari kesalahan. Baik, Dokter Tirta, sedikit lagi saya mau bertanya. Mau tidak mau kan yang dihadapi saat ini adalah, apalagi di Jawa Barat ini ada 3 daerah yang harus menghadapi pilkada. Belum lagi memang masyarakat sendiri sudah merasakan geliat ekonomi dengan kembali dibukanya adaptasi kebiasaan baru. Itu kan mau nggak mau juga harus kita hadapi. Artinya bahwa ini memungkinkan nggak sejalan lurus dengan tugas Satgas sendiri? Ya enggak lah, kontradiktif banget lah. Sekarang kita lihat lah, kayak sekarangnya kayak gimmick. Kenapa saya bilang kayak gimmick? Kalau mau tegas ya dari Maret dong. Ngapain tegas di bulan November? Nah sekarang kalau mau tegas total, sekarang kita akan dibenturkan. Ada 2 isu nih yang akan dihadapi. 9 Desember pilkada di Jawa Barat. Betul. Karena ini radionya Jawa Barat. Terus kedua, ada tahun baru. Jelas-jelas kalau tahun baru tuh orang pasti ke Bogor, ke Puncak, ke Bogor, ke Bandung. Nah, ini tantangannya Pak Gubernur. Tapi ternyata Kemendagri malah bilang, kepala daerah yang tidak bisa menegakkan protokol bisa terancam dicopot. Wow, belum apa-apa udah diancam. Nah, berarti gimana nih? Harusnya apa? Semua orang tuh duduk dalam satu meja. Apa sih susahnya? Kayak kita duduk satu meja atau Zoom kayak semua kepala daerah Zoom, terus kita itu melibatkan tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, artis, influencer, KOL, ormas, untuk semuanya menahan diri dan menjaga sesama. Kalau kita saling melemparkan tanggung jawab dan melemparkan kebijakan dengan alasan protokol dan ke hukum, lucu. Contoh kayak gini, kemarin mungkin kita lihat berita kemarin yang soal kerumunan kerumunan di Bogor. Iya. Pak Ridwan Kamil bilangnya gimana? Ini urusan wali kota Bogor, benar nggak? Iya. Wali kota Bogor bilangnya gimana? Itu kerumunan nggak bisa dikontrol. Gimana dong? Nanti lama-lama wali gubernur nyalain wali kota nyalain kelurah, camat nyalain kelurahan. Nanti yang salah relawan. Oh, ini relawannya bodoh. Nah, iya. Dan sebenarnya pernyataan secara virtual juga sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil karena besok harus menghadap juga begitu berkenaan dengan pemanggilan beliau. Iya, tapi bersama Biro Hukum dan katanya memang ada aturan-aturan yang memang itu kembali lagi kepada wali kota dan bupati. Jadi nanti lempar-lemparan. Nanti wali kotanya tinggal bilang, lah saya tuh sudah menerapkan, udah ngasih surat, tapi kerumunan nggak bisa dikontrol. Nah, saya kembali tanya, lah tugasnya Satgas Covid ngapain di sana? Oke. Kan ada Satgas Jabar, ada Satgas Bogor, buat Satgasnya dilibatkan untuk edukasi. Emang tidak dilebatkan gitu, Dok? Nah, Satgas itu, orang saya di Satgas Jabar kok. Satgas Jabar tuh rata-rata tugasnya cuma razia kalau malam-malam. Orang saya ikut. Terus harusnya kalau sesuai dengan aturannya harus seperti apa? Kan sudah turun. Loh, harusnya kalau sesuai aturan, misal kita dapat izin keramaian, misal kayak gini, ini ada izin keramaian nih, diajukan ke Intelkam, ke Intel dan Keamanan. Nah, Polda atau Polres atau Polsek akan tanya dong ke Satgas setempatnya, oke, saya kirim tokohnya mana? Saya ajak ketemu tokohnya saya ajak dialog, maksimal segini dan maksimal segini Pak, kalau misal kamu lebih, kita sanksi Pak. Oke, siap, ditempatinlah 2 relawan di tempat kerumunan tersebut. Relawannya yang ngatur, simpel Pak. Kalau relawannya nggak bisa, baru minta bantuan Satpol PP. Satpol PP nggak bisa, minta bantuan Polri. Polri nggak bisa, minta bantuan TNI. Rampung kan? Baik, jadi sebenarnya kalau pelaksanaan di lapangan, jadinya semakin ribet. Kenapa? Karena mau beres. Apa-apa denda. Nah, kalau soal kerumunan, dipecahkan dengan denda, lama-lama uang bisa menyelesaikan segalanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau aturan jalurnya bahkan dimulai dari dialog sendiri juga sudah ada begitu ya dalam. Sudah namanya kan kalau nggak salah itu ada namanya surat teguran 1, surat pemberitahuan teguran 1, 2, 3. Nah yang ketiga itu sudah dibubarkan pasti. Nah itu tuh sudah ada payung hukumnya, jadi tinggal Satgasnya, Satpol PP, TNI itu dan Polri itu berkolaborasi. Nah, mereka berempat ini kan orang lapangan. Nah, sekarang tinggal pejabat-pejabatnya yang di kantor, pejabat teras. Nah, pejabat teras ini berani jadi tameng apa enggak? Baik. Soalnya kalau salah pasti disalah-salahin. Ya, itu harus siap salah. Ya, kita kan pelayan rakyat. Kalau takut salah ya susah. Saya bisa ngomong kayak gini, saya dicopot loh. Saya gagal jaga jarak aja dicopot dari Satgas. Kapolda Metro
sudah bagi 150.000 masker bareng saya di Jababeka, dicopot kemarin gara-gara kerumunan. Kapolda Jabar juga dicopot. Berarti logikanya ya kita semua tuh fair orang lapangan, tapi jangan orang lapangan terus disalahin. Polisi, TNI, Polri, relawan, Satpol PP itu cuma orang lapangan. Oke, baik Dokter Tirta. Nah ini juga yang membuat masyarakat sebenarnya menjadi bingung sendiri gitu loh. Di samping trust tadi juga menjadi bingung sendiri. Ini sebenarnya memang kalau didenda tuh cukup menyanyikan lagu Indonesia Raya saja atau harus bayar denda karena masing-masing juga beda-beda begitu. Ada hanya mendapatkan teguran. Kita tuh bisa mencontoh Taiwan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura. Dendanya tuh di bulan Maret, April, Mei. Nah, kenapa masyarakat itu kecewa? Karena sejak Maret, April, Mei nggak didenda. Sekarang ketika kebijakan sudah longgar, rakyatnya salah, rakyatnya didenda. Lah yang kemarin buat kebijakan new normal ini sopo? Kan yang dipertanyakan masyarakat itu. Jadi nggak sinkron gitu ya? Nggak sinkron dengan adaptasi kebiasaan baru begitu ya? Nah, kan lucu, maksudnya gini loh. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru kan dari Juni. Sekarang masyarakatnya longgar, begitu longgar masyarakat didenda. Itu tuh kayak lucu. Nah kalau mau denda ya dari Maret, kayak Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang.